Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 13 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 6 Mei tahun 2020. Kita melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Wajiz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kita masih membahas bab zakat. Kemudian dari pembahasan bab zakat ini, lanjutannya adalah pembahasan tentang harta apa saja yang ada zakatnya. Al-amwal allati tajibu fiha zakah. Harta apa saja yang ada zakatnya. Terkait permasalahan tersebut, maka tidak semua harta itu ada zakatnya. Seperti seseorang punya rumah, kalau dijual mungkin laku 500 juta ke atas. Apakah ada zakatnya? Jawabannya, tidak semua harta ada zakatnya. Atau misalkannya seseorang punya motor, itu kalau dihargain mungkin di atas 10 juta, 15 juta, 18 juta dan seterusnya. Apakah ada zakatnya? Jawabannya, tidak semua harta ada zakatnya. Atau mungkin seseorang punya mobil, mungkin kalau dijual di atas 50 juta. Apakah ada zakatnya? Jawabannya, tidak semua harta ada zakatnya. Lalu harta apa saja yang ada zakatnya? Disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwasannya yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak. Ini yang pertama, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau yang semakna dengannya, alat tukar berupa uang. Kemudian yang kedua, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau harta yang ada zakatnya adalah tanaman. Apakah semua tanaman? Jawabannya tidak. Nanti akan disebutkan di dalam hadis tanaman apa saja yang ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, harta yang ada zakatnya adalah athimar, yaitu buah-buahan. Apakah semua buah-buahan? Jawabannya tidak. Hanya yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Buah-buahan yang ada zakatnya.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang ada zakatnya adalah binatang ternak. Apakah semua binatang ternak seperti ayam, bebek, dan lain-lain? Jawabannya tidak. Apa saja yang ada zakatnya? Hanya sebatas yang disebutkan dan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW saja. Apa saja itu nanti disebutkan. Kemudian yang terakhir, harta yang ada zakatnya adalah harta rikaz. Apa itu harta rikaz? Nanti bahasanya insyaallah. Sekarang kita fokus ke bagian yang pertama. Harta yang ada zakatnya adalah an-naqdain. Ya, an-naqdain. An-naqdain ini artinya dua uang. Maksudnya adalah emas dan perak. Di sini ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama kita harus paham terkait masalah nisab. Ukuran yang wajib untuk diketahui kapan seseorang itu zakat emas dan perak. Yang pertama di sini nisab emas dulu. Nisab ya, batasan kapan seseorang punya emas berapa baru ada zakatnya. Ya. Yang pertama emas dulu. Nisabnya adalah berapa? Yaitu 20 dinar. Nisabnya 20 dinar. Sekarang kalau kita hitung rupiah, nisab emas, maka kita perhatikan 1 dinar itu berapa rupiah? Ya kalau kita lihat-lihat, 1 dinar itu sekitar 2.500.000. 1 dinar sekitar 2.500.000, kurang lebih ya. Nanti dicek lagi pastinya berapa. Anggap saja 1 dinar 2.500.000, maka dikali 20. Yaitu berapa? 20 dinar dikali 2.500.000 sama dengan 50 juta. Maka dari sini diketahui bahwasannya nisab emas dengan nilai 20 dinar, nisabnya adalah 50 juta. Kemudian kalau nisab emas dinilai dengan 85 gram, nisab emas dinilai dengan 85 gram, maka kita kali dengan harga emas sekarang. Berapa harga emas sekarang? Taruhlah harga emas ini berubah-berubah. Harga emas itu kita lihat 923.000. Ya, harga emas yang 24 ya. Itu emas batang lah ya. 923.000. Maka dengan harga emas 923.000 dikali 85 gram, maka nisabnya adalah 78.455.000. Di sini saya pakai kalkulator ya. Kemudian misalkannya kita patokannya 85 gram emas dikali harga emas perhiasan yang di pasar itu, yang emas 24. Harganya berapa? Taruhlah 600.000. Kalau misalkannya patokannya 600.000 dengan 85 gram ini, maka nisabnya adalah 51 juta. Ini kan beda-beda ya. Jadi kalau 20 dinar dikali dengan 2.500.000, itu nisabnya 50 juta.
Kemudian yang kedua, kalau misalkannya patokannya adalah 85 gram emas batang, harga emas batang sekarang sekitar 923.000, maka nisabnya adalah 78.455.000. Kalau misalkannya patokannya adalah harga emas di toko emas perhiasan 85 gram dikali emas 24 yang dijual di toko, harganya berapa? Emas 24 taruhlah sekitar 600.000, maka nisabnya adalah 51 juta. Ini gambaran-gambaran nisab sehingga kita paham. Ya, kalau 20 dinar dikali dengan harga rupiahnya berapa? Atau 85 gram dikali dengan harga emas batang per gram berapa? Atau 85 gram dikali dengan harga emas perhiasan di toko berapa yang emas 24. Maka itu nisab-nisabnya diketahui. Nah, harta seseorang sudah sampai itu atau belum? Kalau sudah sampai, maka sama dengan sudah sampai nisab. Kemudian yang kedua, nisab perak. Ya, nisab perak. Nisab perak ini berapa? Nisab perak ini adalah 200 dirham. Nisab perak adalah 200 dirham. Yaitu nisab perak. Kalau emas 20 dinar setara dengan 85 gram, kalau perak 200 dirham setara dengan 595, ya, 595 gram. Sekarang kita hitung yang 200 dirham dulu. Ya, misalkannya nisabnya adalah 200 dirham. Maka harus diketahui 1 dirham ini berapa rupiah. Sekarang anggap saja 1 dirham setelah kita cek harganya adalah 70.000. 1 dirham setelah kita cek harganya adalah 70.000. Maka 200 dirham dikali 70.000 berapa? Sama dengan 14 juta. Itu nisabnya 14 juta kalau 200 dirham. 200 dirham ini sama dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Nah, sekarang kita cek harga perak itu berapa? Harga perak per gramnya itu 8.000. Harga perak per gramnya 8.000. Ya, kalau kita cek harga perak, taruhlah per gramnya itu 8.000. Maka jatuh nisabnya adalah 4.760.000. Orang kalau punya duit 5 juta, berarti dia sudah kena nisab. Ya, orang kalau kena duit punya duit 5 juta sudah kena nisab. Nah, jadi patokannya yang mana nih dalam mengeluarkan zakat? Patokannya emas atau patokannya perak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, mereka menyebutkan bahwasannya patokan untuk zakat yang lebih baik adalah perak. Karena dengan patokan perak tadi disebut 5 juta sudah kena zakat. Ya, dengan patokan perak itu disebut 5 juta sudah kena zakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang berhak menerima zakat, mereka segera menerima zakat. Maka dari itu banyak para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan patokan zakat sebaiknya adalah perak. Ya, walaupun sebagian ada yang menilai patokan zakat ini emas, karena emas harganya tinggi, biar gede keluar zakatnya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi mayoritas para ulama menyebut
patokan zakat adalah perak. Ya, patokan zakat adalah perak. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang berhak menerima zakat, mereka segera mendapatkan zakat ini. Kemudian, dari mana keterangannya nisab emas itu adalah 20 dinar? Dan nisab perak itu adalah 200 dirham. Jawabannya, keterangan ini datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham." Apabila engkau memiliki 200 dirham. Berarti ini nisabnya. Wa hala 'alaihal haul. Dan sudah berjalan 1 tahun. Sehingga diketahui syarat zakat, seseorang kena wajib zakat, yang pertama sudah mencapai nisab, yang kedua sudah mencapai haul, kepemilikannya sudah 1 tahun berlangsung. Fafiha khamsatu darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham. Jadi kalau punya 200 dirham, ya zakatnya adalah 5 dirham. 5 dirham ini berapa? 2,5%-nya dari 200 dirham. Karena zakat yang wajib hanya 2,5%. Ini harus dikeluarkan. Wa laisa 'alaika syai'un. Dan tidak ada yang lain-lain. Ya, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau punya 200 dirham, keluarkan itu 5 dirham. Walaisa 'alaika syai'un, dan untukmu itu tidak ada masalah, yakni fi zahab, maksudnya ketika memiliki emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau punya 20 dinar. Sebelum punya 20 dinar, maka tidak ada masalah. Artinya tidak ada kewajiban zakat. Fa idza kana laka 20 dinaran, apabila engkau sudah punya 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, kemudian sudah berlangsung 1 tahun, artinya sudah mencapai nisab sebesar 20 dinar dan sudah berjalan selama 1 tahun. Fafiha nisfu dinar, maka kewajiban zakatnya adalah 1/2 dinar. Ya, 1/2 dinar. 1/2 dinar ini berapa? 1/2 dinar adalah 2,5% dari 20 dinar. Jadi kalau seseorang memiliki dinar, bisa dirupiahkan. Ya, seseorang punya tabungan berupa dinar sebesar 30 dinar misalnya. Maka cek harga per 1 dinar berapa rupiah. Kalau misalkannya harga per 1 dinar adalah 2.500.000, berarti seseorang sama dengan punya harta 75 juta. Setelah berjalan 1 tahun, kewajiban zakatnya adalah 2,5%. 2,5% dari 75 juta berapa? Hanya 1.875.000. Itu kewajiban zakatnya. Ya, kalau pajak PPN 10% tuh. Lebih mahal, lebih besar. Sedangkan pajak tidak. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dan mereka menginfakkan sebagian harta yang telah kami rizkikan kepada mereka. Sebagian saja. Dari 75 juta, diinfakkan cuma 1.875.000, 2,5%-nya itu. Maka ringan, Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi mudah-mudahan pembahasannya jelas, insyaallah. Ya. Kemudian juga ketika nisabnya 200 dirham berupa perak, Anda punya tabungan misalkannya perak 300 dirham. Maka dicari tahu harga perak itu berapa? 1 dirhamnya, bukan gram, tapi lagi pakai dirham nih. Maka diketahui misalkannya 1 dirhamnya, contoh tadi kita sebutkan 70.000, maka 300 dirham dikali 70.000. 300 dirham dikali 70.000. Ya. Sama dengan 21 juta. Anda punya tabungan di rumah berupa dirham 300 dirham. Sama dengan 21 juta. Itu udah bertahun-tahun tuh tabungan. Artinya udah setahun, udah 2 tahun. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebesar 2,5%. Berapa 2,5% dari 21 juta? Tinggal dikurangi. Maka diketahui totalnya 525.000. Itu yang wajib dizakatkan. Bagaimana kalau lebih dari nominal? Dalam artian wajib zakatnya 500.000 tapi sengaja dia mau keluarin zakat 2 juta. Maka boleh-boleh saja. Yang penting kewajibannya terlaksana. Jangan sampai hartanya sebetulnya 100 juta. Ya. Kalau kita hitung 100 juta ini 2,5%-nya adalah 2.500.000. Maka dia datang ke panitia zakat, dia hanya ngasih 1 juta sebagai zakat malnya dia. Ini kurang. Namanya dia belum menunaikan zakat mal yang diwajibkan karena harusnya 2.500.000. Berbeda ketika dia mengeluarkan zakatnya 5 juta kelebihan. Maka tidak masalah, ini dianggap sebagai sedekah. Ya, sehingga dari sini kita harus paham zakat emas nisabnya berapa. Kalau dengan dinar nisabnya 20 dinar. Tinggal dikali rupiah. 1 dinar itu berapa rupiah? Kalau dengan emas dengan gram nisabnya 85 gram. Nisabnya berapa? 85 gram. Tinggal dikali harga gram emas itu berapa per gramnya. Kalau emas batang mungkin 923.000, dikali itu. Tapi kalau emas perhiasan di toko mungkin harganya 550.000 atau 600.000, dikali itu. Itulah nisabnya. Kemudian nisab perak. Ya, nisab perak. Nisab perak berapa? Nisab perak ini 200 dirham. 200 dirham ini berapa rupiah? Tinggal dikali. Ya, 1 dirham itu harganya berapa rupiah? Kalau 1 dirham harganya 70.000 dikali, maka diketahuilah itu nisabnya. Kalau dengan gram perak, nisabnya adalah 595 gram. Nah, itu berapa rupiah 595 gram? Dikali harga perak itu per gramnya berapa? 8.000. Maka diketahuilah jumlah nisabnya. Lah Ustadz, itu jumlah nisabnya beda-beda, bagaimana? Nah, yang lebih familiar dengan Anda itu yang mana? Itu yang Anda pakai. Itu yang pertama. Kalau Anda biasa memakai emas perhiasan, mesti tahunya Anda harga emas perhiasan, emas yang 24 itu berapa. Itu Anda pakai.
Atau mungkin perak. Anda tahu harga perak di pasar tuh berapa, kali itu yang Anda pakai, maka diketahuilah itu nisabnya. Atau mungkin orang yang investasi emas batangan, dia bakal tahu tuh harga nisab emas harga emas batangan per gram ya. Dia bakal tahu itu. Maka itu dikali 85 gram dikali harga emas batangan. Loh, jumlahnya beda-beda, iya tidak masalah. Itulah nisabnya. Makanya para ulama mereka berbeda pendapat. Patokan nisab itu mau nisab emas atau nisab perak. Tadi kita sudah sampaikan bahwa para ulama memberikan penjelasan, kebanyakan mereka mayoritas mengatakan yang jadi patokan di dalam zakat emas dan perak baiknya perak saja. Ya, kemarin saya cek harga perak diketahui per gramnya itu 8.000. Maka 595 dikali 8.000, 4.700.000-an. Orang kalau punya duit 5 juta sudah haul 1 tahun, itu udah harus keluar zakatnya. Yang wajib 2,5%, cuma 175 ribuan lah. Bagaimana kalau zakatnya 500 ribu? Nggak masalah. Yang penting ingat, yang wajib dikeluarkan itu 175 ribu itu. Ya, maka cek harta kita masing-masing. Sudah kena zakat atau belum? Pertama, lihat, sudah kena nisab atau belum? Kedua, perhatikan, sudah kena haul, sudah berjalan 1 tahun atau belum? Mudah-mudahan jelas pembahasannya. Kemudian, hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah zakat perhiasan. Zakat perhiasan ini artinya apa? Yang kita pakai. Seorang wanita memakai kalung, seorang wanita memakai cincin, seorang wanita memakai anting, punya gelang dan lain-lain. Ada zakatnya atau tidak? Wallahu alam. Penulis hafizahullah menyebutkan berdasarkan keumuman dalil dari Al-Quran dan dari hadis bahwasannya perhiasan itu wajib ada zakatnya. Ya, wajib ada zakatnya. Kemudian orang yang mengeluarkannya dari keumuman tersebut, artinya mereka mengatakan tidak ada zakatnya, maka mereka tidak memiliki alasan yang kuat. Sehingga yang benar, perhiasan tetap ada zakatnya. Ada orang suka beli perhiasan. Ya, seorang ibu-ibu beli gelang, beli cincin, beli kalung, beli gelang, beli cincin, beli anting, beli kalung, beli gelang, beli cincin, beli anting, dan seterusnya. Di total ada 100 gram dia punya emas. Sedangkan nisabnya 85 gram. Dan dia koleksinya emasnya emas kelas berat ya, artinya bukan emas 22, emas 24. Ya, emas 24. Maka apa? Maka tetap ada zakatnya. Loh, kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, kuntu albasu awdahan min dhahab. Ya, dulu saya pernah pakai kalung dari emas. Faqultu ya Rasulullah, akanzun huwa? Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini simpanan yang terlarang? Faqala, maka Nabi SAW bersabda,
ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukkiya falaisa bikanzin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang sudah mencapai wajib zakat kemudian dizakati, itu tidak termasuk simpanan yang terlarang. Artinya apa? Artinya emas perhiasan yang dipakai pun tetap ada zakatnya. Karena kalau tidak dizakatkan maka itu terlarang. Juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mendatangiku. Fara'a fi yadi fatakhat. Fara'a fi yadayya fatakhatin min warak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada beberapa cincin perak di jariku. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma hadha ya Aisyah, apa-apaan ini wahai Aisyah? Faqultu sana'tuhunna atazayyana laka ya Rasulullah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Itu aku buat agar aku berhias di hadapanmu ya Rasulullah. Qala atu'addina zakatahunna. Maka Nabi SAW bersabda, apakah engkau sudah tunaikan zakatnya? Qultu la au masya Allah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, belum. Atau kalau nggak salah dia mengatakan masya Allah. Qala huwa hasbuki minan nar. Kata Nabi SAW, gara-gara itu bisa menjerumuskan engkau ke neraka. Sama dengan apa? Sama dengan zakat harta sama dengan perhiasan yang dipakai itu atau yang tidak dipakai perhiasan, ya. Cincin, gelang, emas, kalung dan seterusnya, ini sama dengan ada zakatnya. Nah, karena diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa gara-gara itu seseorang itu masuk neraka. Wallahu alam. Ya, sebagai kesimpulan, agar kita lebih paham lagi masalah ini, maka yang kita ingat yang pertama, ya, zakat emas dan perak. Yang pertama kali kita harus ingat, sudah nisab atau belum. Yang kedua, sudah haul atau belum. Sudah mencapai 1 tahun, sudah berputar 1 tahun atau belum. Yang ketiga, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, zakatnya 2,5%, bukan 10%, 2,5%, ringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang barangkali kita agak sedikit bingung, nisab. Nisab emas berapa? Nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram. Nisab perak berapa? Nisab perak adalah 200 dirham atau 595 gram. Ya. Kalau orang punya emas 85 gram emas batang, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% tanpa dipatahin itu emas, tapi diuangkan. Walaupun harta yang haram, misalkannya apa? Orang punya emas, dalam artian harta yang haram, yang punya emas itu laki-laki. Laki-laki kan nggak pakai emas, emas perhiasan gitu kan. Tetap laki-laki itu harus mengeluarkan zakatnya.
Ya. Atau misalkannya apa? Misalkannya perak. Nah, perak ini 595 gram. Ada orang punya perak batang. Ini nggak harus dipatahin, tapi keluarkan harganya saja. Ya, sehingga di sini kita harus hitung benar-benar. Yang pertama kita anggap 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar 2.500.000. Nanti diperiksa lagi harga dinar sekarang. Dengan harga 2.500.000 per dinar, maka nisabnya 50 juta. Di sini kita paham satu poin. Yang kedua 85 gram. 85 gram harga emas batang berapa? 923.000. Maka dengan itu nisabnya 78.455.000. Berbeda. Ya kan? Nggak masalah, berbeda nggak masalah. Kemudian 85 gram dikali emas 24 yang ada di toko emas perhiasan, berapa harganya? 650.000. 650.000. Maka dengan ini nisabnya 55.250.000. Ya, 55.250.000. Atau mungkin koleksinya emas 22. Ya, emas 22 ini harganya berapa? Harganya 350.000. Emas muda 350.000. Maka dengan ini nisabnya 29.750.000. Kalau misalkannya perak. Perak ini 200 dirham tadi nisabnya. Harga dirham berapa? Harga dirham 70.000. Misalnya, nanti dipastikan lagi. Tidak masalah. Dengan ini nisabnya 14 juta. Atau misalkannya pakai gram, 595 gram. Kalau pakai perak. Harga perak berapa per gramnya? 8.000. Dengan ini nisabnya 4.760.000. Berarti kalau ada orang punya duit 5 juta udah kena nisab dia. Makanya para ulama berbeda pendapat. Yang jadi patokan nisab itu emas atau perak. Mayoritas para ulama menyebut yang jadi patokan nisab baiknya adalah perak. Orang punya tabungan 5 juta, berjalan 1 tahun, udah kena wajib zakat. Berapa besar wajib zakatnya? 2,5%. Berarti kalau uangnya 5 juta, utuh dia, haul 1 tahun, wajib zakat 2,5%. Berapa 2,5%-nya dari 5 juta? 2,5%-nya hanya 125.000. Itu wajib zakat. Wajib dia keluarkan zakatnya. Bagaimana kalau mengeluarkan 500.000? Tidak masalah. Yang penting yang wajibnya terlaksana. Ya, insya Allah jelas. Walaupun misalkannya ada seseorang yang berpatokan dengan emas, dia ngerasa dia belum wajib zakat, tidak masalah. Di sini hanya kita menjelaskan bahwa mayoritas para ulama itu memilih yang terbaik patokan zakatnya adalah dengan perak. Tujuannya agar orang-orang yang berhak menerima zakat, mereka segera menerima zakat. Ya, biar cepat mereka segera menerima zakat. Sebagian lagi mengatakan yang terbaik dengan emas, karena harga emas ini mahal, sehingga mereka menerima zakatnya nilainya besar. Dan seterusnya, ya, wallahu alam. Ketika Anda memilih yang terbaik dengan perak, maka sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, wajib Anda keluarkan zakatnya. Tapi ketika Anda memilih yang terbaik dengan emas biar nilainya besar, maka tatkala Anda sudah sampai nisabnya, sudah haul, maka Anda keluarkan zakatnya. Wallahu alam. Ya, kalau yang terbaik kita ikuti mayoritas para ulama, maka dengan perak, tujuannya tadi agar
kaum muslimin yang berhak menerima zakat, mereka segera mendapatkan harta zakat tersebut. Tapi kalau Anda lebihin dari harta zakat yang wajib, sehingga nilainya lebih besar, wajib zakatnya hanya 100.000, hanya 125.000 misalkannya, kemudian Anda zakat 300.000, maka tidak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, permasalahan zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, zakat tanaman dan buah-buahan ini tidak ada haulnya. Akan tetapi dia langsung dikeluarkan zakatnya ketika panen. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih. Ya, tunaikan zakatnya ketika panen. Kemudian masalah yang lain, adalah tanaman apa saja yang kena zakat. Maka keterangannya ada dalam hadis Abu Burdah, dari hadis Abu Musa dan Mu'adz radhiyallahu anhum. Disebutkan ya bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan zakat itu pada 4 tanaman. Yang pertama al-hintah, gandum. Yang kedua asy-syair, sejenis gandum yang lain. Yang ketiga at-tamar, korma. Yang keempat az-zabib. Az-zabib, anggur kering. Kesimpulannya, makanan pokok. Kalau kita berarti beras, padi, ada zakatnya ketika panen. Nisabnya ada tidak? Kalau tadi haulnya nggak ada. Nisabnya ada tidak? Ada nisabnya. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, nisabnya apa? Nisabnya dikatakan apa? Walaisa fima duna khamsi awakin shadaqah. Tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari 5 wasak. Ya, disebutkan apa? Walaisa fi maduna khamsi ausukin shadaqah. Walaisa fi maduna khamsi ausukin shadaqah. Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak ini 60 sok. 60 sok. 1 sok itu kalau beras 3,5 liter. Berarti kalau 60 sok dikali 3,5 liter, sama dengan 210 liter. Itu kalau dengan liter ya. Tapi kalau dengan kilo, 1 sok itu mungkin 2,5 kilo perkiraan. Tinggal dikali. Sama dengan 150 kilo. Nah, ketika sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa persen dikeluarkan zakatnya? Keterangannya dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika tanaman tersebut diairi dengan sungai, air hujan, kan gratis tuh, maka zakatnya sebesar 10%. Akan tapi kalau diairi dengan yang berbayar, ada binatang, kemudian bayar ini, bayar ini, dan seterusnya, maka zakatnya 5%. Ya, kalau kita punya sawah. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban zakat tanaman. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kita tidak terlalu membahas dalam di sini karena kita lebih fokus tadi ya, emas dan perak. Kemudian ada berikutnya zakat binatang ternak. Ya, binatang ternak yang ada zakatnya ini hanya unta, sapi, dan kambing saja. Hanya unta, sapi, dan
kambing saja. Keterangannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas. Dalam hadis Anas ya radhiyallahu anhu. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan ya bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an pernah menulis surat kepadanya ketika dia diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu an di Bahrain. Bunyi surat itu memberikan ketetapan aturan zakat onta, kemudian sapi dan kambing. Nah, sekian. Ini juga tidak kita bahas panjang lebar, hanya sebagai pengetahuan saja, karena di kajian Ramadan ini kita lebih fokus membahas zakat emas dan perak saja. Insya Allah akan dibahas di kesempatan yang lain, insya Allah. Jadi untuk zakat binatang ternak berlaku hanya pada kambing, sapi dan unta saja. Ya, adapun nisabnya ini kita tidak bahas, kita lewatkan. Kemudian juga ada syarat-syaratnya, syarat wajib zakat binatang ternak. Ya, harus mencapai nisab. Kemudian juga sudah haul, berlaku 1 tahun. Kemudian binatang ternaknya digembalakan di padang rumput. Tapi kalau di kandang, dibeliin rumput, besok beli rumput lagi, seterusnya begitu, ini tidak kena wajib zakat. Tapi kalau digembalakan di padang rumput, itu yang kena wajib zakat. Ya, wallahu alam. Keterangan lain-lain nanti insya Allah dibahas detail pada masanya insya Allah. Kemudian yang terakhir, ya, harta rikas, zakat barang galian, harta karun. Ini tetap ada zakatnya. Harta karun, kalau ada orang nemuin harta karun, lagi gali, nemu harta dia, maka ada zakatnya. Berapa besar zakatnya? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wa fir rikazil khumus. Harta rikaz artinya harta yang terpendam, harta karun, ini zakatnya sebesar 20%. Ya, ketika seseorang nemuin harta karun, walaupun jarang-jarang, tetap diketahui secara hukum zakatnya adalah 20%. Wallahu alam. Ini pembahasan terkait harta yang kena zakat. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang berikutnya, akan dibahas sasaran pembagian zakat insya Allah. Akan dibahas berikutnya sasaran pembagian zakat, yaitu terkait orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat, ini insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari saya pribadi, insya Allah akan disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat pada pertemuan berikutnya, sekaligus penjelasannya. Demikian, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.